Monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Jumat. Selamat datang kembali kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Holidin, dan tentu saja para dosen, Wakil Ketua 1 Ibu Lisdiana, Wakil Ketua 2 Ibu Desi Aryani, tentu saja ada Kaprodi MIKOM, Bapak Budi Santoso, yang sudah bergabung bersama kita, Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Marleni, Kaprodi Politik, Bapak Syaparman, dan juga tentu saja Ibu Dita, Ketua Data Sharing kita Visi Polcendra Demuka, dan tentu saja seluruh dosen yang hari ini sudah bergabung. Terima kasih, selamat pagi. Dan juga kita akan menyambung kembali obrolan kita mengenai Renov dan Restra yang tentu saja akan dibahas kembali dengan Bapak Holidin, dan mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai apa yang akan dibahas pada hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Holidin dipersilakan, mengingat hari ini adalah hari Jumat, waktu dan tempatnya dipersilakan. Masih di mute, Pak. Mohon maaf, Pak, izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, terutama Ibu Lis sebagai ketua atau wakil ketua, Ibu Lis? Wakil Bapak, wakil ketua. Karena kenal melalui layar itu agak juga susah. Kemarin ketua atau wakilnya. Kalau langsung ketemu semuanya itu kan enak. Iya. Suatu saat ya Pak, bisa ke Palembang. Nggih, insyaallah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua prodi dan semuanya teman-teman tim Data Sharing, utamanya Bu Dita ini yang tidak kenal lelah ini. Semangat Pak beliau. Terus ini. Nggih. Pagi ini sesuai jadwal kita akan terus melihat Renstra yang sudah dimiliki oleh Stisipol ya, Chandra Timuka. Kemarin kita sudah melihat sampai ke tingkat sasaran, strategi, dan indikator-indikator. Namun demikian, mungkin perlu juga sekarang kita teruskan itu. Jadi kalau di jadwalnya Ibu Dita itu kan tertulis ini analisis SWOT ya. Ya, betul Pak. SWOT. Nah, monggo berarti sekarang kita fokuskan ke situ, ke analisis SWOT. Mana saja SWOT yang sudah tertulis di situ, yang sampai sekarang ini kan sudah tahun ke berapa ini? Keempat dari ditulisnya itu ya, kalau dari 2020 ya. Dari 2019 Pak. 2019 ya? Iya, betul. Ya. Kita lihat, kan sudah banyak yang berubah. Mari kita baca SWOT itu satu demi satu. Kita lihat ini masih relevan atau sudah perlu diganti karena sudah ada perkembangan. Ini masih relevan, ini perlu diubah karena sudah ada perubahan dan seterusnya. Oleh karena itu saya mohon lagi kepada Ibu Dita untuk men-share ya, Renstra yang dimiliki oleh Stisipol. Baik Pak, saya izin share screen. Baik Bapak Ibu, apa terlihat jelas di layar masing-masing? Agak kecil. Oh kecil ya, ntar saya gedein dulu. Saya zoom. Cukup? Cukup, lumayan. Baik. Cukup Mbak. Oke, cukup Mbak. Ya. Baik Pak Lusin, ini saya ke atas dulu ya. Kemarin kita terakhir sampai di sini Pak, di kerjasama, di peluang, opportunities dan juga threat.
Karena terputus ke bawah sini, Pak. Iya. Iya. Berarti, oke, saya bacanya dari yang peluang dulu ya, Pak. Iya, peluang ya. Oke, untuk analisis SWOT dari Renstra Stisipol Chandra di Muka terkait dengan peluang ataupun opportunities, ini saya bagi lagi menjadi sama seperti yang di atasnya, kurikulum, mahasiswa, dan juga alumni. Untuk opportunitiesnya adalah yang pertama, tersedianya standar kurikulum dari organisasi profesi atau asosiasi. Kemudian kebutuhan pangsa pasar kerja yang membutuhkan soft skill, hard skill lulusan, dan juga meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kualitas lulusan. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa yang sudah bekerja sebelum mahasiswa tersebut diwisuda. Kemudian yang ketiga, adanya program peningkatan kemampuan mahasiswa, contohnya hibah PKM, kompetisi akademik, maupun juga non-akademik dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Kemudian peluang atau opportunities terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama adanya program hibah penelitian dan juga pengabdian masyarakat eksternal. Kemudian adanya kemudahan akses juga dari Kemenristek Dikti terkait dengan pengelolaan luaran. Kemudian untuk sumber daya manusia, adanya kesempatan bagi dosen dan juga tendik dalam hal meningkatkan jenjang pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian untuk keuangan, sarana, prasarana, dan juga IT, adanya standar dengan keuangan. Kita stop dulu, Bu Dita. Oke, kemana Pak? Apakah tidak enaknya ya per poin itu, per sub ini, kita lihat peluang dan ancamannya. Nah, kemudian kita adakan, kita kaji ya, apa masih relevan seperti itu, atau berdasarkan keadaan yang ada di Stisipol sudah ada yang perlu kita ubah kalimatnya, atau kita tinggikan, kita turunkan. Nah ini tadi kan peluangnya tersedianya standar kurikulum. Kemudian kebutuhan pasar, menginginkan kompetensi, soft skill, dan seterusnya. Ketiga, adanya program peningkatan. Sementara ancamannya semakin banyak PT di Indonesia yang menggunakan kurikulum yang lebih kompetitif. Kemudian persaingan kerja yang sangat cepat, terutama di era global. Terjadi pergeseran tren peminatan karena saat ini calon mahasiswa memiliki kecenderungan minat di bidang IT. Ya, seperti ini, monggo Bapak Ibu semuanya ikut membaca, ikut memberikan masukan. Mungkin dari kurikulum ya Pak, yang mungkin di Stisipol kemarin juga kita belajar dengan Prof. Tri, sedang direvisi, proses untuk direvisi juga Pak, karena ada beberapa yang belum sesuai gitu dengan standar yang ditetapkan oleh Dikti. Ya, terutama dengan adanya kurmer. Ya, kurikulum merdeka. Merdeka, ya betul Pak. Ya. Artinya yang perlu diubah yang peluang atau yang ancaman? Yang peluang dulu kayaknya Pak. Peluang yang nomor 1. Iya. Ya. Mungkin standar lebih spesifik. Iya, betul Pak. Gimana kira-kira kalau kita ubah gimana jadinya? Jadinya tersedianya atau terselenggaranya atau seperti apa ya Pak ya? Kurikulum yang sesuai dengan apa gitu, OBE atau seperti apa gitu Pak? Karena memang sekarang kan harus sesuai dengan OBE ya Pak. Ya, baik. Sekarang kita kasih warna kuning aja, kita kasih tandai ya, sehingga nanti
ketika kita sampai pada tahap penyusunan yang seperti ini jadi bahan ya. Oke. Dan kita akan mempelajari dulu, menganalisis ya. Berarti yang di peluang, yang di ancamannya juga perlu diberi tanda ya. Terus yang nomor 2? Ya, yang nomor 2 iya sama Pak. Ini karena mungkin kita belum ada yang namanya kayak pelatihan atau workshop gitu Pak terkait dengan bimbingan karir dan sebagainya. Jadi hanya karena mahasiswa memang pada dasarnya sudah bekerja, jadi ya itu tadi Pak, mungkin kita lebih paling tidak sih harusnya ada ya pelatihan soft skill atau kompetensi atau sertifikasi seperti itu Pak tambahannya. Iya. Walaupun mereka sebenarnya sudah bekerja gitu Pak. Kan begitu bekerja belum berarti selesai kan? Yeah. Mereka perlu soft skill tambahan yang lainnya. Oke. Yang nomor 3 ada yang kalau programnya tetap kayaknya masih itu peluang masih tetap itu kayaknya ya. Yeah. Yang di ancamannya? Yang di ancamannya mungkin terkait ini kali Pak ya. Kalau sekarang kan memang lagi booming IT gitu Pak ya. Nah, mungkin apakah gimana ya menyesuaikan atau menyelaraskan mungkin dengan prodi kita yang nggak ada IT-nya seperti itu, Pak. Karena lebih banyak sekarang calon mahasiswa minatnya ke arah situ gitu, Pak. Terjadinya pergeseran tren minat karena saat ini calon mahasiswa memiliki kecenderungan minat IT. Jadi itu kan harus artinya kecenderungan itu harus diberikan, harus kan? Nah, itu menjadi tantangan sekaligus ya, ancaman kalau tidak dilakukan apa-apa, tapi kalau kemudian kita lakukan kan itu jadi ya sesuatu yang baik ya, tantangan ya. Oke, nanti kita masih tetap artinya itu ya. Ya, baik Pak. Yang bidang penelitian? Bidang penelitian mungkin bisa ditambahkan ini adanya program hibah penelitian dan PKM untuk internal Pak. Karena selama ini memang masih yang banyak dapat itu dari eksternal. Sebenarnya ada beberapa yang kalau kita tuh dikasih bukan hibah ya Pak, mungkin lebih ke publikasinya gitu yang dibiayai oleh institusi. Kayak gitu Pak Holisin. Mungkin ini untuk tambahannya. Ya. Adanya kemudahan akses dari kementerian tentang pengelolaan anggaran. Ini memang ya peluang itu ya, peluang. Saya kira masih tetap itu ya. Untuk ancamannya, Jurnal ya, jurnal. Apakah perlu ditambahkan atau seperti apa, Pak? Ancamannya itu kan dosen yang tidak punya karya ilmiah, dia akan tidak bisa naik pangkat kan itu, naik jabatan atau naik pangkat ya. Ancamannya. Jadi dosen dituntut untuk publikasi sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Oke. Boleh nggak Pak, kalau misalnya saya tuliskan masih kurangnya gitu atau masih rendah ya
Iya, masih rendahnya karya publikasi. Karya publikasi, hasil penelitian maupun pengabdian ya. Jadi kan dua-duanya itu. Mohon izin bertanya Pak Holisin. Ya, Ibu. Bu Lisdiana, itu masih rendahnya publikasi karya baik dalam penelitian maupun pengabdian dari dosen. Itu berupa ancaman ya Prof. Ancaman itu dari luar organisasi atau dari dalam menjadi kelemahan. Kan kalau ini yang saya salah penafsiran, katanya kalau dari dalam organisasi itu berupa kelemahan. Kalau ancaman dari luar itu mohon pencerahannya. Mungkin saya yang salah menafsirkan. Yang betul, yang kemarin kan gitu, Bu. Makanya tadi saya bilang ancamannya itu bahwa mestinya ancamannya itu publikasi karya melupakan syarat kenaikan. Mungkin ya jadi dari luar kan ya. Ya kan dari luar kan. Jadi artinya kalau kita dari luar. Kan gitu. Saya kira gitu Bu Dita. Jadi betul yang diingatkan Ibu Lis ya. Nah, kalau yang ini adalah kelemahan kita. Jadi berupa kelemahan kita. Jadi ancamannya itu tadi, ancamannya dosen tidak bisa naik pangkat. Artinya publikasi, rendahnya publikasi atau apa ya? Publikasi. Ancamannya tadi publikasi, dari publikasi karya merupakan itu syarat kenaikan dan jabatan. Oke, bisa dilanjut ya Pak Holisin. Komponen selanjutnya itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adanya peluangnya ada kesempatan bagi dosen untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Kemudian kalau untuk tantangannya itu ada kaitannya dengan tuntutan dari Kemendikbud yang tinggi untuk para dosen dan mahasiswa melalui banyaknya program atau mungkin aplikasi-aplikasi online atau program-program online lainnya yang kita tuh harus cepat menyesuaikan gitu, Pak. Jadi misalnya ada aplikasi satu, kita belum selesai belajarnya gitu, udah ada aplikasi lain yang kita harus belajar lagi gitu, Pak, untuk dosen maupun mahasiswa atau institusi. Itu terjadi juga di yang terjadi muka. Terjadi seperti itu. Iya Pak, kadang satu aplikasi itu kita baru mulai belajar nih gitu kan. Belum lagi aplikasi yang dari LLDikti gitu Pak ya, dari LLDikti 2 gitu. Ada lagi gitu kita harus menyesuaikan lagi. Nah, mungkin itu yang kerjaan yang dari dosennya sendiri mungkin belum selesai gitu Pak, udah ditambah dengan beberapa yang harus kita sesuaikan lagi. Guyonan, jadi gurauannya kalau di kami itu ya, dosen sekarang itu tidak disuruh sibuk mengajar atau meneliti, tapi disuruh sibuk mengisi aplikasi. Ya. Jadi betul itu kami yang di negeri apalagi mungkin tuntutnya lebih banyak mungkin. Kami menghitung programnya saja sudah lupa. Artinya di tahun ini kemarin yang tentang kepegawaian macam-macam ada MySPAK, MySPAK. Itu ngisi, apalagi ngisinya itu harus urut. Kalau di tengah-tengah kemudian berhenti belum selesai satu poin itu
nanti buka lagi hilang yang atasnya. Jadi harus satu paket itu diisi. Sudah kita isi. Habis itu sudah lupa mungkin kementeriannya ganti sister. Nah, sister juga kan ya di swasta ada sister juga kan ya? Sama Pak. Ya, sister. Sebelum sister ada apa lagi? Lah hari-hari ini kami ini tadi nanti hari Jumat ini harus selesai paling enggak jam 11 malam nanti harus selesai. Kita disuruh untuk itu mengisi namanya saja sudah lupa saja tadi. Kinerja, peningkatan kinerja gitu. Artinya itu kaitannya dengan penanganan kekerasan seksual. Sudah ada sosialisasi juga nggak di Stisipol? Sudah Pak, ada PPKS namanya ya. PKS ya. PPKS atau PPKS? PPKS. Kemudian hari ini harus selesai itu. Ya, kaitannya dengan PPKS itu namanya kita harus mengisi itu tadi kinerja namanya. Nah, kalau tidak selesai hari ini, maka di kami dosen perguruan tinggi negeri itu salah satu ancamannya ini tunjangan remunerasi dihentikan. Jadi ada ancaman-ancamannya ini. Makanya saya kalau yang seperti ini wait and see dulu, menunggu teman-teman yang muda-muda. Nah, yang muda-muda selesai nanti kita langsung gimana ini sudah selesai, oke, dibimbing yang sudah 50 ke atas itu. Karena terus mati saya juga mungkin Ibu Lis mungkin sama dengan saya. Jadi nunggu dulu. Tahu aja Pak Holisin. Iya Bu ya. Iya Pak. Ya, karena banyaknya. Menurut kan gini, katanya kita sudah online itu sudah menyatu satu sistem. Tapi mengapa untuk hal yang sama isinya, tapi kok harus mengisi lagi gitu? Iya, kita katanya sudah integrasi antara sistem Sinta, sistem Google Scholar, sistem Sister itu masih sudah integrasi katanya. Begitu kemarin waktu penilaian BKD, hasil-hasil karya kami kok tidak semuanya masuk di Sister. Iya. Katanya bisa ditarik. Nah, akhirnya masih harus ngisi manual lagi. Udah bimbing uji skripsi, mana ini di Sister nggak muncul. Ya seperti itu, kita dirapatkan seperti itu. Ya, jadi itu memang ancaman bagi generasi di atas 50. Bagi generasi yang 30-an seperti Bu Dita ini masih cepat. Masih cepat, Pak. Ya, cepat. Oke. Baik, ini kita teruskan. Jadi lanjutannya Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk lanjutannya setelah komponen sumber daya manusia itu ada keuangan, Sarpras dan juga IT. Untuk peluangnya itu kita punya standar akreditasi keuangan, standar ininya Pak, mungkin SOP-nya terkait dengan keuangan, Sarpras juga IT juga. Kemudian untuk ancamannya ini sama Pak, karena masih banyaknya kebijakan dari Kemendikbud yang berubah-ubah tentang sistem IT yang tadi saya kemukakan tadi Pak masalahnya. Jadi banyak sekali ya aplikasi yang harus disesuaikan. Yang mana sumber daya kita juga kan nggak semuanya ini apa bisa IT gitu langsung ngecun gitu dengan IT gitu Pak. Seperti itu. Saya lanjut ke tata kelola dan tata pamong. Sudah tersedianya sistem evaluasi penjaminan mutu yang sesuai dengan standar dari Kemendikbud. Kemudian ancaman semakin tingginya tuntutan dalam memenuhi standar akreditasi, bahkan harus internasional Pak ya sekarang. Kalau nggak salah, iya. Nah itu yang menjadi ancaman seperti itu. Lanjut. Yang itu sudah tersedia semua ya, memang yang tata kelola itu sudah ya. Sistem evaluasi penjaminan mutu sudah tersedia semua ya. Ya, kalau untuk dokumen SPMI-nya sudah, Pak. Cuman untuk implementasi itu beberapa masih belum ada, Pak. Belum diimplementasikan. Jadi baru
memang sebagian besar dokumen saja SPMI-nya, kebijakan, manual, kemudian standar sama formulir SOP-nya, Pak. Sudah ada itunya ya. Sudah ada, Pak. Cuma implementasinya memang yang perlu ditingkatkan lagi gitu, Pak. Apa perlu ditulis di ini ancaman juga Tadi atau kalau kan berarti itu kan kelemahan tadi ya, ada tapi belum kan berarti kelemahan ya, sudah ada secara internal belum dilaksanakan kan ya. Oke, baik Pak. Kalau ancamannya memang ini ancamannya ya, tuntutannya semakin tinggi ini ya. Baik, di bidang kerjasama. Di bidang kerjasama semakin banyak perguruan tinggi dan institusi juga yang melakukan kerjasama dengan Stisi Pol Chandra di Muka, Pak. Kemudian untuk ancamannya memang sulit untuk mengadakan MOU dengan luar negeri, Pak. Itu yang kita masih belum ada dengan luar negeri, MOU-nya atau MOA-nya seperti itu. Oke. Semakin banyak perguruan tinggi dan institusi lain yang memberikan penawaran kerjasama tentang Tridharma. Oke. Itu peluang. Tapi ancamannya sulit keterjangkauan dari institusi luar negeri yang sudah MOU. Itu kira-kira nanti bagaimana supaya bisa menembus itu, ada nggak yang sudah terlihat atau terbayangkan di Ibu Bapak? Masih sulit kayaknya Pak Holisin kalau keluar negeri kita ya. Karena mungkin ada satu alumni yang dari Stisipol yang di luar negeri. Cuman belum ada diskusi untuk MOU, Pak, seperti itu. Yang lanjut. Kalau dengan dekat-dekat Malaysia atau Brunei gitu? Belum, Pak. Belum ada. Belum, ya? Yang terbaru ini belum ada, Pak. Masih lokal, Pak, sifatnya. Nah, kalau dengan luar negeri dekat-dekat, itu yang paling enak, itu paling gampang kan ya, short course, atau kalau short course masih kurang pendek lagi ya, seperti program 1-2 minggu pengiriman mahasiswa ke situ, atau menukar mahasiswa, atau dosen, kunjungan dosen ya, visiting lecture ya, dosen pergi ke salah satu perguruan tinggi yang ada di sekitar kita, Brunei atau Malaysia, kemudian kita mengadakan kegiatan visiting lecture situ 1-2 minggu berhubungan dengan salah satu profesor atau ya, doktor yang di situ sudah kita bisa sharing gitu, itu sudah termasuk kerjasama sudah nanti dirancang ke sana. Kalau yang panjang-panjang memang dananya juga banyak kan ya. Kalau semuanya tukar-menukar mahasiswa umpamanya, itu kan juga kita perlu dana juga. Tapi nanti Kemenristek kan juga itu menyediakan itu kan ya, menyediakan berbagai program itu untuk itu. Ya, berarti masih kebuka ancaman karena belum ada. Ya. Saya lanjut, Pak. Ini terkait dengan analisis SWOT antar komponen. Jadi ini ada matriksnya. Ini SWOT-nya, strategi yang SO-nya iya. Untuk kurikulum tadi, pengembangan dan pengoptimalan kurikulum. Kemudian untuk WO-nya, itu juga pengoptimalan integrasi hasil penelitian pengabdian sebagai referensi perkuliahan atau bahan ajar atau juga buku ajar. Ini untuk yang external opportunities-nya, Pak. Oke.
Oke. Oke, penelitiannya masih relevan semua ini, tidak perlu ada yang diubah. Ini Pengembangan dan pengembangan kurikulumnya dengan milestone. Milestone-nya sudah ada ya? Milestone ada Pak. Nanti saya stop share dulu ya Pak. Saya kasih lihat milestone-nya dulu. Oke. Nah, ini untuk milestone-nya Pak. Tapi belum apa Pak, belum istilahnya masih general gitu Pak Holisin. Jadi dimulai dari 2019 sampai 2039 ini Pak. Oh ya, ya. RIP ya kan? Ya, untuk RIP-nya. Okay. Jadi kita masih di tahap yang ini, yang tahap 1 Pak. Iya, iya. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya Pak ke yang Renstra. Tadi. Iya. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang pertama masih sama Pak. Kemudian yang kedua ini terkait dengan penelitian pengabdian, mengoptimalkan pelaksanaan dari roadmap penelitian dan PKM dalam meningkatkan jumlah hikbah eksternal dan juga haki. Nah, untuk haki ini sebagian besar itu banyaknya di MIKOM Pak, Magister Ilmu Komunikasi kemarin. Kemudian baru yang dihakikan apa? Yang dihakikan itu ada buku ajar atau modul ya? Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan. Modul sepertinya Pak. Modul dan buku ajar. Untuk modul kan sederhana kan ya. Katakan kita sudah punya buku ajar, sudah ber-ISBN. Dari buku ajar itu per bab aja bisa kita jadikan modul untuk dihakikan kan ya. Kalau di situ ada 10 bab, bisa menjadi 10 HKI. Oke. Ya. Jadi per bab itu dari buku itu kita bikin PowerPoint-nya. PowerPoint itu dari buku yang ada kita ambil intinya, kemudian diberi, sekarang kan enak, diberi link untuk perluasan ini, buka ini. Nanti di halaman berikutnya ada keterangan begini, untuk perluasan ini buka ini. Modul itu kalau dijadikan PowerPoint 10 halaman saja, umpamanya satu bab, itu sudah bisa dihakikan. Teman-teman di sini banyak hakinya, salah satunya dengan itu. Dulu ketika HKI kan sulit, nah, ternyata salah satunya yang mudah itu. Jadi sudah punya buku, tapi buku itu kan standar. Kita mengadakan improvisasi dari buku itu berupa modul-modul per bab yang diperkaya dengan penunjukan sumber. Sudah, itu jadi modul. Nanti bisa diterapkan ya, kalau belum. Iya, baik Pak. Kemudian untuk komponen selanjutnya, sumber daya manusia, untuk SO-nya itu adalah meningkatkan kualifikasi SDM melalui jenjang pendidikan dengan pemberian beasiswa, dan kemudian untuk weakness-nya adalah meningkatkan jabatan fungsional dan juga sertifikasi dosen. Itu Pak Holisin, kita memang masih kurang ya Pak, memang masih butuh percepatan terkait dengan Japfung dan juga sertifikasi dosen gitu Pak, untuk dosen di Stisipol Candradimuka.
Saya mohon maaf, saya tanya sebentar ya. Iya, Pak. Kalau kami di negeri itu kan seperti kan pangkat jabatan kan jelas sesuai dengan tuntutan. Kalau di swasta itu untuk penjenjangan seperti itu aturannya disamakan dengan yang ada di negeri atau ada poin-poin yang tidak sama? Mungkin saya tanyanya kepada Ibu Lis ini yang sudah lebih tahu di situ. Baik kita Pak. juga boleh jawab karena Bu Dita juga. Baik, nanti mungkin dibantu oleh Bu Desi. Saya di akademik, kalau Bu Desi di SDM Pak. Tapi setidaknya saya jawab dulu. Kalau kenaikan pangkat kita sama kayak yang di negeri Pak. Jadi mulai asisten ahli, terus nanti ke lektor kepala. Jadi kita mengikuti aturan dari pemerintah, dari Kemendikbudristek. Jadi kita itu ada, kalau di Dikti 2 ini ada namanya Sikito. Jadi kita mengisi aplikasi Sikito, nanti dari tim PAK menyetujui, lalu terakhir sama Ibu Ketua, dan langsung nanti ke Dikti. Jadi sama seperti prosesnya di perguruan tinggi negeri seperti itu Pak. Sehingga hasilnya nanti juga berlaku. Jadi misalnya kepangkatan saya, mohon maaf saya masih lektor ini Pak, baru berjuang untuk lektor kepala. Jadi nanti yang kita yang di swasta ini bisa digunakan kemana-mana kepangkatan kita itu seperti itu Pak. Tapi kalau kita sendiri sepertinya Bu Desi kita belum menambahkan ya komponen-komponen apa saja untuk penambahan itu. Jadi menyesuaikan saja karena setiap dosen itu mengisi, yang punya NIDN sudah mengisi BKD. Seperti itu Pak. Jadi itu dasar untuk kepangkatannya. Seperti itu Pak Olisin. Mungkin Bu Desi lebih khusus lagi ada yang mau ditambahkan? Baik Pak Olisin. Jadi kalau saya boleh cerita di Stisipol itu dari awal dosen memiliki NIDN atau pengajuan NIDN itu dari awal masuk kita berikan waktu sekitar 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan dia statusnya adalah dosen luar biasa. Lalu kemudian setelah 6 bulan melalui proses evaluasi dan juga rekomendasi dari Kaprodi, dosen tersebut kemudian baru saya dibuatkan untuk pengajuan NIDN-nya gitu. Setelah itu baru kemudian kalau dia punya IDN otomatis sudah masuk nih hitungan beban kerja dosennya gitu. Jadi dia mulai kemudian untuk pengisian BKD Sister dan sebagainya. Nah, karena di LDT 2 itu memang ada aplikasi yang namanya Sikito Pak. Jadi tiap dosen yang sudah memiliki NIDN, dia kemudian kami bikinkan akun Sikito. Jadi dosen yang bersangkutan itu bisa kemudian mulai mengisi gitu persyaratan ataupun berkas yang dibutuhkan ketika akan pengajuan jenjang akademik Pak itu. Jadi mulai bisa dikumpulkan pada saat itu juga itu. Jadi ketika dia sudah punya NIDN, maka semua akun-akun yang berhubungan dengan aplikasi terutama yang sifatnya lokal Pak, misalkan di LDikti ataupun kemudian yang di Dikbud itu kemudian kami buatkan gitu. Jadi membantu dosen yang bersangkutan untuk kemudian juga istilahnya itu meniti karir secara mandiri ya Pak itu. Jadi Google Scholar-nya, Sintanya dan lain-lain itu kemudian kami buatkan akunnya itu. Dan memang di kampus juga ada operator yang memang ditugaskan untuk istilahnya itu mengobservasi ataupun juga memantau dosen-dosen yang sudah mungkin masa masa pengajuan untuk untuk JJA-nya itu sudah mulai bisa berlaku gitu. Jadi sudah 3 semester itu kemudian sudah diingatkan untuk kemudian mulai mengisi jika belum itu untuk mulai mengisi Sikitonya. Jadi ketika dia sudah TMP hampir 2 tahun itu kemudian bisa kami proses JJA-nya. Nah, memang mungkin kalau untuk kondisi saat ini kita memang yang agak banyak itu memang JJA-nya itu di AA banyakkan dosen itu. Jadi untuk kenaikan pangkat ke lektor itu kemudian yang masih agak tersendat sedikit gitu. Dan kita memang belum punya profesor Olisin gitu. Lalu kemudian kemarin terakhir baru ada lektor kepala lagi setelah dosen yang sebelumnya itu pensiun gitu.
Karena memang persyaratan Iya. untuk lektor kepala sekarang itu kan harus serdos itu. Sedangkan untuk mengejar serdos ini sendiri kami agak kesulitan gitu karena eligibilitasnya itu dari LLDikti 2 itu apa ya, nampak agak sedikit, dan ditambah juga kemudian ya dosen-dosen yang belum punya sertifikat AA pekerti dan sebagainya itu juga masih cukup banyak gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, kalau kemudian sudah mencapai pada jabatan lektor umpamanya, itu kan dosen itu punya, kalau di negeri punya gaji pokok, punya tunjangan fungsional. Apakah negara itu memberikan bantuan kepada perguruan tinggi yang sifatnya untuk peng-HR-an seperti itu? Atau kalau disederhanakan, setiap tahun itu negara memberikan apa saja untuk bantuan keuangan. Gambarnya kalau di sekolah kan yang terkenal itu bos sama BOP gitu sekolah. Kalau di perguruan tinggi itu apa yang dibantu oleh negara untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu? Ya sih. Kalau sejauh ini kayaknya kita masih ikut sistem aja Pak, itu yang serdos dan segala macam gitu. Kalau tunjangan dari internal itu mungkin sampai saat ini masih belum tersistem dengan baik Pak itu. Dan memang sedang masih berbenah, kami juga istilahnya itu di tahun 2024 ini mencoba untuk mensistemkannya dengan lebih baik lagi gitu. Gitu Pak. Artinya yang benar-benar sumbangan dari negara itu kalau dulu dosen sudah punya serdos itu ya, yang sertifikat. Artinya sumbangan serdos itu ya. Baik. Oke, kita teruskan. Tadi ngomong apa tadi? Bisa belok ke situ. Ngomong tentang SDM masih Pak. Oh iya, SDM. Ya. Lanjut ke, ya baik Pak. Lanjut ke bagian keuangan, Sarpras dan IT. Untuk strength-nya itu mengoptimalkan diversifikasi sumber pendanaan dan juga efektivitas pengelolaan sesuai dengan standar keuangan akreditasi. Kemudian untuk weakness-nya adalah melakukan pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi tadi ke dalam tata kelola akademi keuangan SDM dan juga Sarpras. Karena selama ini masih IT itu aplikasinya itu masih untuk akademik aja Pak. Jadi yang belum dioptimalkan itu di bagian kepegawaian ya Bu Desi, belum ada aplikasinya, kemudian keuangan juga belum ada, Sarpras juga belum ada, dan bagian saya juga belum ada penjaminan mutu Pak. Jadi yang paling banyak aplikasinya adalah terkait dengan akademik seperti itu. Iya, dan juga untuk sumber pendanaan memang sebagian besar masih internal Pak. Jadi belum yang kita banyak mungkin hibah-hibah eksternal gitu ya Pak untuk bantuan di kampus gitu. Itu Pak Holisin. Saya lanjut apa Pak? Berikut. Iya. Yeah. Oke, ini tata kelola tata pamong, mengoptimalkan sistem tata kelola dan tata pamong, kemudian juga mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kemendikbud tentang kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan program, dan untuk kerjasamanya adalah mengoptimalkan kerjasama dengan institusi yang sudah punya MOU dengan Stisipol, dan juga lebih spesifik lagi diatur di dalam MOA atau surat perjanjian kerjasama gitu Pak. Itu untuk kerjasamanya. Kemudian untuk kalau tadi opportunities, ini untuk yang external threats-nya, ancaman dari luarnya. Untuk strateginya sama Pak ya dengan di atas tadi, hampir mirip, mengoptimalkan dalam hal lulusan
yang memiliki kekhasan serta mempunyai daya saing dalam memanfaatkan teknologi informasi, juga meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peluang lapangan pekerjaan di bidang sospol, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itu, Pak. Karena memang tidak banyak juga ya, Pak, peluang kerja di bidang sospol gitu yang di luar gitu, selain memang mungkin birokrat gitu kebanyakan ya, Pak. Iya, ya. Tidak seperti jurusan MIPA ya. Kalau MIPA langsung jadi direktur, jadi ini dan itu. Kalau sospol peluangnya banyak, tapi lebih di dimensi-dimensi sosial. Iya, betul, Pak. Biasanya malah menjadi direktur tinggi gitu kalau sosial. Iya, bisa ada. Ya. Terutama mungkin ini Pak, yang politik kan memang lebih spesifik gitu kan Pak. Iya, yang politik spesifik Iya. sekali. Kemudian saya lanjut untuk penelitian dan pengabdian, mengoptimalkan hasil publikasi penelitian baik di jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang jurnal yang telah terakreditasi sebelum melakukan publish jurnal. Jadi memang perlu ada tambahan sosialisasi Pak di kita untuk dosen-dosen terkait dengan jurnal-jurnal apa saja, maksudnya yang terakreditasi atau tidak terakreditasi, seperti itu. Jadi sebelum melakukan publikasi. Ini SDM hampir sama Pak dengan tadi, peningkatan kemampuan dosen, kompetensi dosen terkait dengan jabatan fungsional, kemudian keuangan juga sama, mengikuti regulasi dan juga melengkapi fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang berbasis IT atau aplikasi. Untuk tata kelola dan tata pamong, ini meningkatkan sinergi antara yayasan dan juga pengelola, dalam hal ini UPPS, dalam hal memenuhi standar akreditasi, Pak. Terkait dengan sebelumnya yang saya jelaskan ke Bapak, ya implementasi tadi yang perlu ditingkatkan. Kemudian kerjasama adalah dengan cara meningkatkan jumlah MOU dan juga MOE ini sebenarnya. Dengan institusi luar negeri, iya Pak. Yang tadi saya bilang kita belum tidak sama sekali, iya. Mungkin itu Pak untuk analisis SWOT-nya. Analisis SWOT-nya ya. Iya. Iya, kayaknya sudah lumayan bagus. Analisis kita dengan analisis SWOT kan kita berarti sudah punya kesadaran diri. Kita kuat di sini, lemah di sini, ada peluang ini, ada ancaman ini. Ini kan kemudian menjadi basis untuk penyusunan ya sasaran strategis, kemudian strategi pencapaian dan seterusnya. Tapi ini tempatnya sudah di bawah ya? Iya Pak, di bawah yang. Tapi masih banyak. Iya, karena ini Pak, kalau ngelihat punyanya UNM kan sistematis ya Pak, di tabel gitu. Kalau ini masih terpencar Pak, masih terpisah. Jadi SWOT-nya di mana, kemudian sasarannya di mana. Seperti ini kan Pak, sasaran strategisnya. Jadi masih kebalik-balik gitu itunya Pak. Ya, artinya membacanya pun agak susah, perlu konsentrasi tingkat tinggi karena tidak langsung. Iya betul. Dan kata Bapak itu belum ada indikator kinerjanya Pak. Kalau punya UNM kan ada ya Pak angka kuantitatifnya seperti itu. Jangan bilang UNM, UM saja. Oh iya, UM. Maaf Pak, UM. Ya, memang harus dibiasakan itu. Jadi UM. UM, oke. Bukan Ibu saja yang sering salah sebut. Orang setiap baru kenal UM seperti itu, Bu. Jadi ya karena antara kepanjangan dan singkatannya itu ada yang dibuang itu. Iya, betul Pak. UM.
Pak, mungkin nanti pas misal kita mau ngerevisi untuk dokumen ini, boleh nggak Pak kita mencontoh dari template yang dipunya UM untuk tabel-tabelnya Pak, yang ada angka kuantitatifnya gitu, indikator kinerjanya seperti apa gitu, bisa Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Jadi template itu boleh gitu, ditiru kan. Nanti ada uji Turnitin-nya. LED saja, LED ketika evaluasi diri, ketika akreditasi itu kan juga boleh template-nya orang lain, tapi kemudian isinya tidak boleh ada kesamaan yang lebih dari, ingat saya 30% atau berapa, yang melebihi itu 25 atau 30% ya. Itu. Jadi seperti kalimat-kalimat pembuka ya, itu enggak apa-apa sama, yang penting isinya itu yang berbeda kan itu. Iya Pak. UM pun juga sebetulnya tidak murni bikin sendiri kan juga ada. Mungkin contohnya dari sana sini. Artinya ilmu itu kan memang mencontoh. Ilmu kita itu enggak ada yang bikin sendiri, mencontoh. Kalau pokoknya di dalam negeri enggak ada, mungkin kita belajarnya dari luar negeri yang sudah mapan-mapan kan gitu ya. Boleh, jadi sudah saya kasih contoh yang UM seperti itu, kalau yang Fakultas Sastra seperti itu, kalau yang dari UNJ seperti itu semuanya nanti Bapak Ibu ketika asinkron, ketika tidak dengan saya, langsung di ruangan gitu, monggo silakan pilih template yang mana yang enak, ya. Tinggal mengisi ya. Di PDF-nya kemudian di-word-kan dulu biar nah, tinggal mengubah isinya, silakan saja. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, saya izin dulu nih Pak Holisin. Iya. Ya, agar Ya. lebih... Kalau kemudian seperti itu dibikin, kemudian ganti nama sama pejabatnya itu yang tidak boleh. Itu seperti orang bikin RPP. Kalau di sekolah itu kan ada RPP ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran itu biasanya guru-guru kan disuruh bikin itu. Jadi satu semester itu RPP-nya 16 kan, 16 pertemuan. Itu biasanya ya guru-guru kan susah, apalagi guru swasta, HR-nya enggak seberapa. Ya sudah cari di internet. Udah ini cocok ini. Diganti nama. Kadang-kadang namanya diganti, alamatnya diganti lupa atau tahunnya. Ya Pak, itu sering terjadi. Betul Pak. Iya. Ya kita memang kadang-kadang itu tuntutan kita hanya tuntutan administrasi, kadang mengalahkan yang substansi. Jadi guru-guru itu ngajarnya itu dituntut harus ini ngajarnya di kelas akhirnya waktunya terbengkalai untuk bikin itu. Urusan iya. Iya. Hanya kalau Pak Nadiem bikin RPP 1 lembar itu bagus itu. Cukup 1 halaman itu. Guru itu kan sudah tahu segalanya. Yang penting tujuannya kelihatan, indikator sudah. Oke, boleh, monggo silakan Ibu nanti dilakukan peniruan template. Baik Pak. Oke. Pak, kita lanjut ke isu strategis atau gimana Pak? Panjang isu strategisnya. Panjang Pak, karena ini jadi kayak gini Pak. Tabel tujuannya karena kepotong ini, maaf Pak ya. Iya. Ya. Di tujuan sasaran, iya, dan strategi. Kalau yang di UM kemarin memang kan ada yang saya bilang ada kuantitatifnya Pak. Berapa persen untuk baseline-nya per baseline mulai dari baseline 2000 berapa ya? Kemarin itu saya lupa. 2020 kalau nggak salah. Nah, kita nggak pakai itu, Pak. Iya, kita belum pakai itu. Jadi masih sifatnya kualitatif, Pak. Ya, kalau kualitatif kan susah mengukurnya nanti ya. Iya, betul. Ini saya lanjut ya, Pak ya. Berarti ke tabel untuk tujuan sasaran dan strateginya untuk pengembangan Stisipol ya, Pak. Kalau dijadwalkan hari ini SWOT ya. Iya, kalau dijadwal sih cuma SWOT aja, Pak. Atau dicukupkan di SWOT dulu. Kemudian ya Bapak Ibu kemudian
mempelajari lagi SWOT itu nanti sebagai bahan ya, sebagai bahan ketika nanti sampai pada tahap penyusunan itu sudah ada bahan-bahannya. Jadi yang habis kita bicarakan ini tadi dengan saya, Bapak Ibu setelah ini, monggo ketika saya pamit Bapak Ibu kalau masih ada waktu meneruskan, ya melihat poin-poin tadi, sehingga nanti ketika pada tahap penyusunan, Bapak Ibu lebih ready, gitu nih. Iya. Jadi yang ini untuk besok hari. Baik, Pak. Okay.